Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Insan dengan number study 150 362 1046. Ya, di sini saya telah membuat media pembelajaran mengenai klasifikasi jalan. Saya merancang media ini karena menurut saya dan hasil riset saya menunjukkan bahwasannya untuk pelajaran mata kuliah klasifikasi jalan ini cocok menggunakan strategi belajar visual yang dimana siswa itu melihat langsung baik secara langsung maupun menggunakan layar. Nah, di sini saya telah membuat medianya berupa PowerPoint. Jadi siswa bisa melihat di sini. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi jalan. Dalam konstruksi jalan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ya, yang pertama ada jalan dan klasifikasi jalannya. Kita perhatikan. Yang kedua ada beban lalu lintas jalannya. Jadi beban kendaraan yang melaju di atas jalan itu harus kita perhatikan beban berat bebannya. Selanjutnya ada geometrik jalan. Lalu ada perkerasan jalan. Kita juga harus perhatikan perkerasannya apakah dia menggunakan aspal atau beton sehingga kita bisa sesuaikan dengan beban kendaraan kita. Selanjutnya ada rambu lalu lintas. Kita harus memperhatikan juga rambu lalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada marka-marka jalan. Nah, ya, kita ketika marka jalan putus-putus tidak boleh nyalip dan lain sebagainya harus kita perhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang jalan dan klasifikasi jalan. Di sini adalah pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air. Nah, di sini ada garis bawah kecuali jalan kereta api dan lori dan jalan kabel. Nah, kita bisa lihat nih di gambar di bawah merupakan contoh jalan. Nah, jalan tuh seperti ini jalan nih. Yang dimana kita bisa melaju di atasnya, melintas, tidak lewat semak belukar, sehingga bisa uh, lebih lancar. Nah, di sini juga nih ada contoh jalan. Bisa kita lihat di sebelah kanan, ini jalan modernnya. Yang dimana seiring berkembangnya jalan, sedikitnya ruang mengakibatkan kita harus membangun jalan layang di atas jalan, jalan di atas jalan. Selanjutnya ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, yang dimana bagian-bagian jalan itu meliputi ruang manfaat atau rumaja disingkatnya, ruang milik jalan atau rumija, dan ruang pengawas jalan atau ruasja. Nah, kita bisa lihat di sini ada bangunan luar, yaitu di luar apa disebut ruasja. Nah, kita bisa lihat ada bangunan rumah-rumah itu di paling pinggir jalan. Selanjutnya ada ruang pengawas jalan atau ruasja. Nah, biasanya ruang pengawas jalan ini diisi dengan bahu jalan atau mungkin jalur darurat. Nah, yang ketiga ada ruang milik jalan atau rumija. Nah, di sini biasanya diisi dengan saluran-saluran tepi jalan ya. Jadi pembuangan air ke dalam saluran-saluran. Dan yang terakhir ada ruang manfaat jalan atau rumaja. Nah, ini jalannya sendiri. Nah, kita lihat warna yang biru ini merupakan jalannya sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari rumija. Di sini rumija meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanah. Tadi sudah kita jelaskan. Ada rumija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ada ruasja juga yang merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan
yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini ada bagian-bagian konstruksi jalan. Bagian-bagian jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanan jalan. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Nah, yang di sini ada badan jalan. Umumnya suatu badan jalan merupakan tempat. Ya, umumnya itu suatu tempat. Nah, yang pertama ada bahu jalan. Nah, terdiri dari bahu jalan lunak tanpa perkerasan dan bahu jalan yang diperkeras, ya, seperti trotoar. Ada jalur lalu lintas, baik yang digunakan satu arah maupun dua arah. Karena ada jalur lalu lintas yang digunakan one way, ada yang dua arah ya. Yang nomor 3 ada median. Jika tersedia ya, ini jarang-jarang ada jalan yang menggunakan median karena saking sempitnya lahan yang digunakan. Nah, diperuntukkan bagi pemisah arah atau pemisah jalur kendaraan roda 4, mobil, motor, dan angkutan umum. Nah, kalau kita lihat di Jalan Pramuka itu ada pemisah di tengahnya karena kecukupan lahan, jadi kita dipisah motor sebelah kiri dan mobil sebelah kanan. Nah, itu ada median jalannya. Tapi jarang jalan-jalan seperti itu karena sempitnya lahan. Biasanya jalan seperti itu hanya ada di jalan-jalan protokol. Nah, yang keempat ada beton pemisah jalan atau separator. Nah, itu jika diperuntukkan bagi pemisahan arah atau pemisahan jalur roda 4. Nah, tadi itu median jalan biasanya itu menggunakan beton pemisah atau separator. Nah, kita bisa lihat ini ada bagian-bagian jalan, kita bagian. Tadi bagian ruasnya itu rumah-rumah ada di sebelah kanan, pinggir, toko-toko, ruko-ruko, dan lain sebagainya. Ada rumija. Nah, ini biasanya tuh trotoar dan lampu-lampu jalan, lampu taman, lampu jalan ya, buat pejalan kaki. Lalu ada rumaja. Nah, di sini rumaja itu termasuk bagian dari jalan dan ada badan jalan sendiri. Nah, di sini kita lihat saluran tepi jalan. Saluran merupakan tempat penampungan dan penyaluran air. Dapat merupakan saluran terbuka maupun saluran tertutup. Nah, saluran terbuka biasanya itu seperti got-got yang ada di pinggir jalan, namun dia terbuka. Sifatnya kita bisa lihat dari luar. Lalu ada ambang pengaman jalan. Nah, area ini digunakan untuk kepentingan pandang bebas pengemudi pada waktu menjalankan kendaraan. Nah, jadi pada ambang pengamanan jalan ini kita bisa melihat bebas melihat ke depan tanpa terhalang sesuatu. Jadi ketika berbelok ataupun jalan lurus, kita tidak terhalang pohon atau rumah yang berada di tengah jalan karena itu bisa mengganggu perjalanan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada bahu jalan. Nah, ini harus bebas daripada pedagang asongan ataupun kegiatan lainnya. Jadi bahu jalan itu yang namanya trotoar harus bebas, harus bersih supaya tidak menghalangi pandangan ketika berkendara. Selanjutnya ada jalur lalu lintas. Harus bebas dari kegiatan parkir maupun kegiatan pedagang kaki lima. Nah, biasanya ada kan pedagang kaki lima, tukang nasi goreng dan sebagainya yang berjualan di area jalan itu sendiri, bukan di trotoar, namun di area jalan seperti itu sendiri. Kalau bisa mau lihat, kita bisa lihat di Tanah Abang itu banyak yang melakukan hal-hal seperti itu, melanggar. Selanjutnya ada median ya, ini harus diperhatikan juga, harus bebas dari benda-benda yang menghalangi pandangan pengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Jadi kita harus bisa melihat ke depan lurus. Ada saluran tepi jalan, harus bebas dari pembuangan yang sampah yang mengakibatkan tersumbatnya saluran. Jadi ketika hujan lebat, air di jalan itu semua turun kepada saluran tepi jalan atau got-got di pinggir jalan. Nah, kalau got yang mampet mengakibatkan jalannya nanti banjir, tergenang, sehingga menghambat lalu lintas. Selanjutnya ada ambang pengaman jalan, harus bebas dari bangunan-bangunan yang mengakibatkan terhalangnya pandangan bebas pengemudi. Selanjutnya nomor 4 ada klasifikasi jalan itu sendiri. Klasifikasi jalan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2014 tentang jalan. Nah, pertama itu ada jalan umum dan jalan khusus. Nah, apa sih jalan umum? Jalan umum itu yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan umum ya seperti jalan biasa kan, jalan raya biasa, dan ada jalan khusus. Jalan yang dibangun oleh instansi, biasanya swasta atau badan usaha atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, nggak berlaku untuk umum. Nah,
Ini kita bisa lihat ini jalan umum ya, biasanya dia menggunakan aspal hitam. Itu bisa sebagai ciri itu jalan umum. Dan jalan khusus. Nah, jalan khusus ini biasanya dia menggunakan paving block supaya berbeda dari jalan umum. Nah, biasanya jalan khusus ini terdapat di perumahan-perumahan yang dimana makna khusus itu sendiri berlaku, seperti selain yang penghuni perumahan tersebut dilarang masuk. Nah, itu merupakan jalan khusus. Kalau bisa kita lihat ada jalan khusus di daerah Pantai Indah Kapuk, dia menggunakan jalan paving block. Ada klasifikasi menurut sistem. Ada sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan ini menghubungkan semua wilayah di seluruh Indonesia. Ada yang sekunder. Nah, ini biasanya menghubungkan wilayah kabupaten atau kota doang ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini jalan lintas utara Jawa tuh yang ditandai dengan warna merah. Jalurnya biasa di peta itu menandakan jalan Premier. Nah, tuh jalan lintas Jawa Tengah. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada jalannya. Jalan Premier dan jalan sekunder itu hanya menghubungkan lintas kabupaten atau kota saja. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Nah, di sini ada jalan arteri. Apa sih jalan arteri? Nah, jalan arteri itu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanannya jarak jauh. Jadi jalan arteri ini digunakan biasanya untuk pengendara-pengendara yang melakukan perjalanan jauh dan rata-rata kecepatan kendaraan itu tinggi. Jadi kisaran 80 km per jam ke atas, ya, itu bisa disebut dengan jalan arteri. Kalau kita bisa memacu kendaraan dengan kecepatan segitu. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini seperti ini nih jalan arteri yang mungkin bisa menghubungkan antar provinsi. Di sini pengendara bisa mengendarai kendaraannya memacu hingga kecepatan 80 hingga 120 km per jam. Selanjutnya ada jalan kolektor. Di sini juga sama artinya, namun ini untuk perjalanan jarak sedang. Biasanya kecepatan rata-rata sedang. Jadi jalan kolektor ini biasanya kita hanya mampu memacu kendaraan kita di angka 60 sampai 80 km per jam. Jadi di bawah 80, di atas 60 km per jam itu bisa disebut dengan jalan kolektor. Nah, kita lihat contohnya eh, seperti ini jalan kolektor ya. Tuh. Biasanya kita di sini hanya memacu kendaraan 60 km per jam aja paling maksimal ya. Karena juga jalan kolektor ini terbilang ramai dibanding jalan arteri. Jalan arteri seperti jalan tol. Selanjutnya ada jalan lokal, merupakan jalanan umum. Ini juga tapi cirinya jalan lokal itu hanya perjalanan jarak dekat dan memiliki kecepatan rata-rata rendah. Biasanya di atas 40 km per jam doang ya, maksimal. Nah, kita lihat contohnya nih jalan lokal nih, biasanya jalan-jalan yang di area-area pasar seperti ini kan, nih jalan lokal contohnya nih bisa kita lihat pada gambar. Dia relatif sempit, hanya ada kira-kira hanya 6 meter ini lebarnya. Kenapa rendah? Ya karena di sini uh, lebih ramai dibanding jalan kolektor dan jalan arteri, dan juga lebih sempit. Nah, selanjutnya ada jalan lingkungan yang merupakan jalan umum berfungsi melayani angkutan lingkungan. Nah, ini jaraknya jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, paling hanya sekitar 20 km per jam. Nah, kita lihat contohnya di jalan lingkungan. Jalan yang menghubungkan antar desa, misalkan antar rumah atau antar kampung. Nah, ini jalan lingkungan. Jalannya relatif lebih sempit lagi, mungkin hanya berkisaran 3 sampai 4 meter aja. Selanjutnya ada klasifikasi menurut status. Nah, di sini ada jalan nasional, merupakan jalan umum yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Nah, atau jalan tol bisa dilihat nih. Nah, ini jalan nasional nih. Dia bisa menghubungkan dari jalan antar provinsi. Biasanya dari Sabang sampai Merauke kita bisa melintas. Nyambung jadi satu, nggak putus. Jalannya besar dan kita bisa memacu kendaraan sekitar 80 ke atas, 80 km per jam ke atas. Selanjutnya ada jalan provinsi.
Nah, ini hanya menghubungkan antar provinsi, antar kabupaten ya, dia lebih kecil daripada jalan nasional. Mungkin sama seperti yang nasional, hanya saja ini relatif lebih kecil biasanya. Nah, ini jalan provinsi, ya dia dua ada 4 lajur, 2 arah ya. Ini jalan provinsi. Dan selanjutnya ada jalan kabupaten. Nah, ini untuk perjalanan jalan dekat aja yang kecepatannya rendah ya. Nah, ini seperti ini jalan kabupaten yang menghubungkan antar kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan. Dia jalannya relatif lebih kecil lagi, ini hanya 2 lajur, 2 arah. Selanjutnya ada jalan kota yang menghubungkan pemukiman-pemukiman, ruko-ruko. Nah, ini biasanya jalan ini terdapat di dalam kota. Misalkan, nah seperti ini. Tidak beda jauh dari jalan kabupaten ya, 2 lajur, tapi ini berada di tengah-tengah kota biasanya, yang menghubungkan antar kantor ke kantor, rumah ke rumah, atau ruko ke ruko. Selanjutnya juga terakhir ada jalanan desa yang menghubungkan kawasan pemukiman. Ini lebih kecil lagi biasanya hanya, nah lihat, bisa dilihat pada gambar ini hanya 1 lajur. Ya kalau udah sarang simpang udah mulai repot karena kecilnya median jalan. Selanjutnya ada klasifikasi menurut medan jalan. Nah, di sini kita bisa lihat medan jalan datar, perbukitan, dan gunung itu berbeda. Karena datar itu paling tidak memiliki kemiringan di bawah 3% kemiringannya. Jadi datar, dia nggak naik, nggak turun. Berbeda halnya dengan jalan perbukitan yang kemiringannya bisa sampai 25 derajat, 25%. Nah, dan gunung itu harus di atas 25%. Karena apa? Kita menghindari gagal nanjak kalau gunung perbukitan. Makanya jalannya bisa kita lihat di sini contohnya tuh jalan datar itu ya datar seperti jalan tol, dan perbukitan dia sedikit berkelok namun tidak banyak kelokannya karena tinggi bukit itu tidak setinggi gunung. Nah, kita lihat nih jalan pegunungan dia relatif berkelok, lebih banyak kelokannya demi mencari medan jalan yang lebih datar dibangun untuk dibangun jalan. Makanya lebih banyak kelokannya. Selanjutnya ada kita lihat di sini ada bebannya ya. Rata-rata nih beban kendaraan bisa kita lihat dari jumlah bannya. Semakin banyak ban pada kendaraan menandakan kendaraan itu semakin berat. Di sini kita konversinya satu ban itu sekitar berat 5 ton ya atau 4 ton. Jadi kalau kita bannya ada 2 berarti sekitar 10 ton maksimal kendaraan itu. Bahkan sekarang ban ada yang sampai dengan 16 bannya. Berarti berapa ton? Tinggal dikali 10 atau 4 ton. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jalan itu dapat atau layak dilewati atau tidak dengan kendaraan kita yang berat? Biasanya di jalan itu terdapat eh, tanda maksimal beban. Nah, ini kayak seperti di contoh ini ada level 3 yang menandakan jalan ini mampu dilewati oleh kendaraan berat. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai klasifikasi jalan. Kita bisa lihat tadi dari contoh dan gambarnya, sehingga bisa terbayang oleh kita klasifikasi jalan, pembagian-pembagian jalan, sehingga kita tidak melanggar aturan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.